cinta surga. Tidak apa sih. Kalau di surga tapi kita lupa juga padanya, ini bagus di neraka, tapi kita selalu ingat kepadanya. Ada enggak orang yang masuk neraka tapi dipelihara oleh Allah? Ada, cuma satu orang aja. Siapa yang satu orang? Itu Abu Talib. Begitu cintanya Abu Talib pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulu pada Nabi, jiwa pada Abu Talib. Pada waktu Abu Talib mau meninggal, Nabi mengatakan, paman, ucapkanlah kalimat syahadat. Kalau paman mengucapkan kalimat syahadat, semua dosa paman saya tanggung. Abu Talib mengisyaratkan. Ya. Begitulah kira-kira. Artinya hati mengakui, tapi lidah berat. Kenapa? Karena Abu Talib itu adalah pembesar daripada kaum Quraisy. Abu Talib itu adalah pemimpin yang di atas kaum Quraisy. Dia menghendaki supaya kaum Quraisy dan umat manusia ya senantiasa berbaik sangka kepada dia, mengakui bahwa dia sebagai pemimpin. Andainya kalau dia mengucapkan kalimat syahadat, menurut Abu Talib, ini nepotisme. Dulu mengatakan di atas semua, kalau meninggal dia iman kepada keponakannya. Itu yang dijaga. Tapi karena kecintaan Abu Talib sedemikian rupa, dia dalam neraka. Tapi berjalan-jalan juga dalam neraka, seperti berjalan-jalan. Tidak ada jadi masalah. Karena ada ulama mengatakan, karena sudah diberikan oleh Allah kepada Abu Talib anti panas. Panas ini kalau di kaki panas seluruhnya itu seperti anti panas. Apa sepatu atau apa. Semua itu bisa saja. Ya. Ada yang kuasa Allah. Ini yang dikatakan dengan arifi. Ini orang yang kenal. Ini orang yang tahu. Dan firman Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Ini surah Al-Qasas ayat 68. Jadi surah As-Saffat ayat 94. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendakinya dan dipilihnya. Mereka tidak dapat memilih. Maka suci, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang diciptakannya. Apa yang dipilih oleh Allah, itulah yang berjalan. Dan selalu Allah Subhanahu wa ta'ala pada mizannya senantiasa. Tidak ada yang sempurna sama sekali. Barangkali selain pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sehat, ada sakit, ada kenyang, ada lapar, dan sebagainya. Jadi selalu ada perimbangan. Ya, itu semua adalah ciptaan Allah. Itu semua adalah pilihan Allah. Pada waktu datang nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Pada waktu datang cobaan, supaya insaf dan kembali kepada jalan yang benar. Kalau kita tahu yang manis saja, yang pahit kita tidak tahu, maka sungguh kita tidak dapat mengatakan ini manis. Dapat kita katakan manis oleh karena ada yang pahit. Itu hikmah daripada i'tidal.
Allah Subhanahu wa Ta'ala pada menciptakan semua makhluk. Pada manusia itu tidak ada pilihan. Artinya manusia tidak bisa memilih. Ya, menciptakan, memilih sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nalahul khiyar. Karena ada yang manis tapi jadi penyakit, ada yang pahit tapi itulah obat. Kalau kita tanya kepada nafsu kita, kepada maunya kita, yang manis jangan yang pahit. Ya, nah, yang sehat jangan yang sakit. Tapi diberikan kita sakit oleh Allah Ta'ala supaya keimanan kita itu bisa bertambah. Kalau sehat melulu, maka tentu tidak dapat kita memati. Kadang-kadang ada yang kita tidak senang, tapi itulah yang baik pada Allah. Ada yang kita senang, tapi itu adalah tidak baik. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang disyirikkan oleh manusia. Ya, bagaimana amma yusyrikun? Kalau tidak saya minum resep dokter ini, tidak sembuh saya. Subhanallah. Itu kan wasilah saja itu. Hakikatnya sana. Amma syirik. Karena itu syirik ada dua macam. Ada syirik zahiriyah, ada syirik makhfiyah, syirik yang tersembunyi. Dalam segala hal, lihatlah Allah. Tetapi kita selaku manusia, ya kita lihat diri kita. Yang diri kita itu dikendalikan oleh Allah. Kalau semata-mata kita lihat Allah, kita tidak lihat diri kita. Cara lapar, Bapak makan, Bapak ini, Bapak itu. Oh bagus, Bapak ini sudah malaikat ini. Ya, kita adalah manusia. Kita perlu makan, kita perlu tidur, segala macam ini. Daripada hakikatnya kita lihat ke atas, tapi adalah dia kita lihat. Nah, ini saya pergi ke Kuala Lumpur. Kamu pergi enggak? Katakan juga saya pergi. Kalau semuanya itu dikembalikan kepada Allah sampai kepada lahiriah. Mana kereta? Allah mau pergi ini. Ya, Allah mau makan nih. Allah mau tidur ini. Oh, itu sudah sinting dia itu. Artinya dia sudah bukan manusia. Dia sudah bukan manusia lagi. Okay? Sudah kemasukan. Nah, ya. Menurut kalam hikmah di atas, bahwa yang dimaksud dengan tanda. Kalau kita berpegang pada perbuatan, berpegang pada amal, itu adalah tanda. Tanda apa? Tanda bahwasanya raja kita, hati kita kepada Allah sudah tidak full lagi. Itu tandanya. Yang dimaksud dengan tanda yang kita bahas di sini adalah buat tanda tingkat pertama dan kedua. Yang tingkat pertama dan kedua perlu tanda. Tingkat pertama, tingkat al-ibad, itu perlu tanda. Tingkat kedua, tingkat al-muridi. Ya, tingkat pertama, tingkat belajar naik sepeda. Tingkat kedua, tingkat sudah bisa kita bawa sepeda. Tingkat ketiga, tidak perlu lagi pegang sitang, putar aja. Hebat betul loh Pak ini. Iya, saya sudah lolos dari tingkat pertama dan tingkat kedua. Mana-mana sudah tidak perlu pegang sitang lagi. Nah, itu tingkat arifun, itu tingkat ketiga. Tingkat ketiga yang pada hakikatnya apabila kita melihat ke atas, itu adalah tingkat pertama. Tingkat ketiga dari tingkat bawah. 1, 2,